Diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para dulur-dulur, para sedherek-sedherek, malam ini kita sedang panen kasisnu yang ada di Ranting Karanganyar. Kemudian hasil panen pada bulan Oktober, bulan November, yaitu 4.469.700. Ini kotor, penghasilan kotor. Kemudian dipotong untuk persentase jamaah, yaitu jamaah ini mau ditotalnya 25%. 25%. Sampai sama hitung enggak, Bob? Langsung yang persentase Pak. Nah. Jadi apa namanya? Ora apa? Lanjut aja. Rp4.469.000, 25% untuk jamaah. 25%-nya yaitu 1.117.425 rupiah. Ini untuk persentase jamaah yang digunakan untuk kegiatan jamaah yang ada di 4 titik, yaitu Panturan, Karanganyar Kidul, Ronkali, kemudian Kerajaan. Jadi untuk membantu kegiatan. Nah, kemudian persentase 10% lagi, yaitu ini adalah sebagai persentase untuk JPU, petugas JPU, petugas jaringan pengumpul uang. Ini 10%. 10%-nya berapa Pak tadi? Ya kari ngelongin knowledge itu ya. 10%-nya Rp446.970. Nah, kemudian diambil 10% lagi untuk dana taktis, yang mana dana taktis ini nanti digunakan ketika untuk operasionalnya pengurus. Misalkan lagi ada rapat keluar MBC atau untuk pembelian bensin dan sebagainya. Ini dana taktis ini saya peradakan yaitu mulai bulan 5. Jadi mulai bulan 5 tahun 2022. Yang sebelumnya ini belum pernah diberlakukan dana taktis. Nah, kemudian untuk disetorkan ke MBC yang 25% dari total perolehan panen. Disetor ke MBC 1.117.000. Ini 25%-nya. Jadi perolehan bersih pada malam ini yaitu berapa Pak? 2.222.000. Ini adalah laporan untuk bulan November. Adapun laporan mulai dari saldo bulan Agustus ditambah dengan Oktober, ini sudah saya buatkan laporan seperti ini, yang mana saldo di bulan Agustus adalah 30.034.000.
30 juta 34.000. Kemudian karena pelaporannya ini di bulan Agustus, Septembernya ada pengeluaran yang tidak sedikit, yaitu untuk kegiatan satu, untuk nyumbang Riyadul Jannah yang ada di Karanganyar Kidul itu 700.000. Kemudian untuk beli gelas mika ketika mengadakan Rabu Kasan di Masjid Al-Falah Karanganyar, yaitu sebesar 266.000. Kemudian lagi di bulan September, yaitu konsumsi pra pelantikan. Jadi pelantikan itu tidak langsung pelantikan, jadi diadakan pra dulu. Itu konsumsinya pra pelantikan 500.000. Oke, dijadikan satu. Untuk konsumsi pra pelantikan dan pelantikan itu 3.444.000. Ini termasuk untuk fotokopi SK, sudah termasuk fotokopi SK. Nah, kemudian di tanggal 9 lagi bulan Oktober, yaitu nyumbang Maulid Nabi yang ada di RT 15 itu 300.000. Nah, kemudian tanggal 14 Oktober beli printer. Nah, beli printer 2.700.000. Saldo Agustus 30.034.000 ditambah pemasukan bulan Oktober 1.421.000. Jadi total saldonya 31.455.000. Nah, saldo segitu dikurangi pengeluaran mulai bulan September sampai dengan Oktober, yaitu 7.410.000. Kemudian saldo mulai dari bulan Agustus sampai dengan Oktober 24.045.000. Ini adalah kondisi keuangan yang ada di UKJIS Karanganyar. Jadi yang mana pada sebelumnya keuangan Lazisnu ini sudah saya laporkan ke Ketua Ranting NU Karanganyar terkait dengan saldo. Ini saya persilahkan, uang Lazisnu mau digunakan untuk apa, monggo. Dan rencananya uang Lazisnu ini mau digunakan untuk membangun kantor NU. Namun sampai sekarang terkait dengan surat menyurat legalitas tanah yang akan dibangun, sampai sekarang juga belum ada tindak lanjut dari pengurusnya. Jadi karena ini saya sendiri juga khawatir membawa uang tunai. Untuk sementara uang ini saya titipkan di bank. Jadi uang ini saya titipkan di bank. Yang penting ada catatannya. Jadi pada bulan-bulan yang lalu juga saya sudah setiap kali mentong ini saya juga sudah melaporkan. Namun kadang juga ada keterlambatan dalam pelaporan dikarenakan setornya ini juga tidak bisa serentak. Nah, seperti ini tadi ada satu tim juga setornya dirapel. Jadi ketika dalam rangka rapel itu saya juga menunggu-nunggu ini nanti mau setor apa tidak. Kalau misalkan mau saya laporkan nanti ujuk-ujuk setor juga nanti pembukuannya saya harus merubah lagi, makanya saya tunggu lagi itu. Tapi alhamdulillah yang ini tadi pas kita hitung juga pas beliau setor, jadi bisa rapelnya juga bisa langsung dilakukan. Terus untuk yang selanjutnya dengan kondisi uang yang
segitu banyak, saya sendiri tidak mau resiko. Artinya begini, monggo kalau di tahun-tahun sebelum ini saya ibaratnya saya bekerja ini single, namun sekarang sudah alhamdulillah saya sudah dapat mitra kerja, sudah dapat sekretaris, bendahara, dan juga di divisi-divisi lainnya. Maka dari itu perlu di sini saya mendatangkan, menghadirkan bapak-bapak semua dan ibu-ibu semua untuk saya mintai pendapat dan juga usulannya agar nanti bisa meringankan beban, yaitu beban saya ketika memikir saya sebagai seorang ketua. Jadi supaya lebih efektifnya, saya sendiri sekarang sudah semangat saya untuk membangun dana untuk saya alokasikan ke pembangunan itu sudah mengendor, dikarenakan dari ketua sendiri juga semangatnya juga kurang. Buktinya sampai sekarang juga belum ada tindak lanjut terkait dengan legalitasnya surat tersebut. Makanya untuk mengurangi kekhawatiran saya ketika saya menyimpan hasilnya Lazisnu, maka perlu saya berlakukan yaitu sistem seperti awal. Sejak awal saya sudah membuat sistem bahwasanya hasil dari Lazisnu ini saya bagi menjadi pos-pos. Katakan untuk pos pendidikan berapa persen, pos untuk dakwah berapa persen, pos untuk organisasi berapa persen. Nah, ketika nanti dari masyarakat ada usulan, misalkan Pak usul di dusun Pancuran misalkan, saya kepingin pengurus Lazisnu yang ada di Pancuran kepingin eksistensi, saya mau menyumbang anak yatim, monggo nanti bisa diambilkan di bidangnya untuk santunan, berarti untuk apa niku keagamaan apa niku. Jadi nanti bila mana ada misalkan datang lagi warga, misalkan saya kepingin menggunakan uang dengan notabene yang sama, misalkan untuk kebutuhan yang sama di pos itu, kebetulan di pos itu lagi kosong, misalkan keuangannya lagi kosong, ya nanti ditunda lagi. Nah, kalau yang tahun-tahun dulu yang banyak sekali digunakan ini adalah untuk kepentingan organisasi, sehingga di pos-pos sebelahnya ini dananya ini banyak sekali yang terserap. Jadi yang tersedot untuk kebutuhan organisasi ini banyak sekali. Saya sudah menyediakan yaitu map. Jadi ini mapnya organisasi, ini mapnya dakwah, ini masing-masing sudah saya isi sesuai dengan pos-posnya. Namun karena organisasi ini terlalu banyak, jadi terserap, semua terserap, sehingga karena saya kerja itu sendirian, saya kewalahan. Ngarape itu saya kewalahan. Di awal-awal 1 tahun 2 tahun saya masih bisa, tapi karena semakin tambah tahun kesibukan saya itu semakin padat. Jadi kadang itu saya cuma pembukuan saja, tapi tidak bisa memisah-misahkan uangnya itu tadi. Sehingga saya berkomitmen secara pribadi, uang itu saya kumpulkan lagi jadi satu. Setiap ada panen saya kumpulkan jadi satu begitu, sehingga saya bisa menyebutkan saldonya. Misalkan saldo keseluruhan itu berapa, itu saya dengan mudah bisa menyebutkan ketika ada orang bertanya begitu. Jadi harapan saya panjenengan sedaya ini saya undang ini, monggo yang punya usulan ataupun apa saja yang sekiranya ini bisa untuk memajukan lembaga yang sedang kita hadapi ini, yang sedang kita kerjakan ini. Kita ini berada di lembaga, jadi di bawah naungan organisasi. Jadi anak organisasi, kita ini ada di lembaganya.
Lasisnu, monggo uang Lasisnu ini ketika jenengan itu selama ini punya gagasan ataupun pemikiran apa saja yang belum pernah dituangkan, belum pernah tersampaikan, monggo saya minta untuk disampaikan agar nanti bisa dimusyawarahkan dengan pengurus harian. Jadi ketika ada yang misalkan kepingin eksistensi apa saja untuk menyumbang ataupun digunakan untuk apa saja, monggo nanti akan kita prioritaskan. Jadi akan kita pilih-pilih juga mana ini yang lebih darurat, mana ini yang lebih bisa ditunda, nanti akan kita musyawarahkan sesama pengurus harian. Nah, mungkin itu untuk sementara. Jadi pelaporan saya, jadi setelah ini monggo suasananya yang mencair saja, jangan terlalu tegang. Jadi supaya kita ketika menyampaikan aspirasi itu bisa dengan tuntas, nggak ada terhalang dengan izin dan sebagainya. Itu sebenarnya ini Bapak Ibu semua pengurus ini sudah saya undang, dan mohon izin ya, saya membuat grup lagi, grup yang ada di pengurus Lasisnu Karanganyar itu saya pilih yang sekiranya jadi pengurus itu saya jadikan satu, saya buatkan grup namanya grup pengurus harian Lasisnu Karanganyar. Gunanya apa? Ketika saya dan teman-teman semua ini punya gagasan kepingin musyawarah secara online itu bisa bebas. Kalau sama pengurus itu bebas. Ketika misalkan mau tanya, mau apa, mau melaporkan apa saja bisa bebas. Nah nanti hasilnya baru nanti akan saya florkan di grup pengurus Lasisnu yang lama, karena di situ ada yang selain pengurus juga ada di situ seperti Pak Lurah, Pak Kamituwo, dan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya. Nanti hasil daripada rapat antar pengurus ini, pengurus harian, nanti akan saya share di grup Lasisnu yang lama, begitu. Jadi ketika tujuan saya seperti ini, ketika kita sedang ada rapat, ada musyawarah, itu supaya tidak diketahui oleh masyarakat luas dulu. Karena di dalam rapat bukan tidak mungkin ini nanti akan ada berbeda pendapat. Jadi di perbedaan pendapat ini jangan sampai nanti dideteksi oleh masyarakat luas. Masyarakat luas ini tahunya nanti sudah mateng, sudah baik, itu saja. Jadi Lasisnu di Karanganyar ini memang best is the best gitu. Jadi ketika ada apa itu soro-soro ini penggawean ini, masyarakat juga nggak mau tahu. Wis tahu ini masyarakat wis nyumbang, wis ngatur ya sudah gitu. Jadi sementara itu saja yang bisa saya laporkan. Dan untuk Pak Sekretaris, Pak Sekretarisnya Pak Ali Murtado ini nanti monggo jenengan saya persilahkan untuk membuat pembukuan sendiri sesuai dengan kemampuannya sampean. Yang penting untuk format saya serahkan jenengan mau membuat format seperti apa, monggo. Yang penting nominalnya tidak dirubah gitu saja. Jadi nominal misalkan 50 juta ya 50 juta gitu aja. Kalau terkait dengan apa itu format, monggo, karena format itu masing-masing orang itu punya sendiri. Jadi sementara yang saya buat adalah pembukuannya seperti ini. Ini untuk pribadi saya, untuk pribadi saya. Dan ketika nanti saya bagikan ke konco-konco juga nanti seperti ini. Kalau untuk pegangan jenengan, nanti jenengan bisa membuat sesuai dengan kapasitas jenengan sendiri. Dan yang selanjutnya Pak Bendahara tadi sudah izin sama saya karena beliau sedang KKN di Ampel Gading atau mana tadi, Ampel Gading. Beliau sedang KKN, jadi tidak bisa mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Mungkin itu saja. Monggo saya buka sesi tanya jawab, usul-usulan, monggo bisa dimulai.